Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk malam ini saya mengizinkan diri, nama saya mengizinkan diri untuk memperkenalkan diri. Nama saya Daniel Saputra dari Prodi Akuntansi dengan matkulnya Akuntansi Manajemen dan dosennya yakni Ibu Cindy Claudia Putri. Dan hari ini saya akan presentasikan dengan judul Balance Scorecard dan Digitalisasi Akuntansi pada UMKM Keripik Nusantara. Oke, sebelumnya pada saat pembuka ini saya menampilkan judul laporan yang bahas ini tadi. Laporan ini disusun untuk melihat bagaimana analisis biaya khususnya metode ABC bisa dikembangkan menjadi strategi pengendalian kinerja yang lebih menyeluruh. Jadi fokus presentasi ini bukan hanya pada perhitungan biaya, tetapi juga pada bagaimana hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk mendukung keputusan manajemen. Next. UMKM Keripik Nusantara memproduksi dua jenis produk, yaitu keripik singkong sebagai produk A, ini, kemudian ada produk B. Dalam satu bulan produk A diproduksi sebanyak 2.000 unit, sedangkan produk B sebanyak 500 unit. Biaya utama untuk produk A adalah 10 juta, untuk yang B ini 5 juta aja, dengan total BOP sebesar 12.500. Data ini penting karena menjadi dasar untuk melihat apakah biaya yang dibebankan ke masing-masing produk ini sudah akurat atau belum. Disinilah metode tradisional dan ABC dibandingkan. Lalu hasilnya dikembangkan menjadi laporan strategis melalui balance scorecard. Next. Pada saat ini saya membandingkan hasil perhitungan biaya dengan dua metode, yaitu metode tradisional dan metode Activity Based Costing atau ABC. Dalam sistem tradisional, produk A memiliki unit cost 10.000 per unit dan produk B 15.000 per unit. Namun, setelah dihitung dengan ABC, produk A justru menjadi 7.350 per unit, sedangkan produk B naik menjadi 25.600 per unit. Ini menunjukkan bahwa sistem tradisional kurang akurat dalam membebankan biaya overhead. Produk A mengalami overcosting pada sistem tradisional, artinya biaya dibebankan terlalu tinggi. Sebaliknya produk B mengalami undercosting, artinya biaya dibebankan terlalu rendah dibandingkan biaya sebenarnya. Next. Overhead ABC untuk produk A dan B, mengapa biaya A berbeda? Nih, bisa kita sampaikan ya bahwa ABC tidak membagi biaya overhead secara rata, melainkan menelusuri biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar memicu timbulnya biaya. Dalam kasus ini, aktivitas yang menjadi cost driver adalah setup, quality control, serta pemeliharaan dan listrik. Melalui pendekatan ini, produk A menerima overhead ABC ini sebesar 4.700.000, ini yang atas. Sedangkan yang B 7.800.000, perbedaan ini menunjukkan bahwa produk B ternyata lebih banyak menyerap aktivitas tertentu sehingga bebannya lebih besar. Jadi metode ABC membantu manajemen memahami produk mana yang lebih mahal secara nyata dalam proses produksi. Next. Slide ini menjelaskan arah utama dari laporan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana hasil analisis biaya dan ABC bisa dikembangkan menjadi laporan strategis. Bagaimana balance scorecard dapat dirancang untuk UMKM ini. Bagaimana digitalisasi
akuntansi mendukung proses bisnis dan pengendalian biaya, serta bagaimana meningkatkan profitabilitas, kepuasan pelanggan, efisiensi proses, dan kompetensi sumber daya manusia. Dari rumusan tersebut, tujuan laporan ini adalah mengintegrasikan hasil analisis biaya dan ABC, menyusun balance scorecard, 4 perspektif merancang digitalisasi akuntansi yang realistis, dan memberikan rekomendasi tata kelola biaya serta pengendalian kinerja. Yang selanjutnya balance scorecard. Balance scorecard digunakan untuk menilai kinerja dari 4 sudut pandang. Pertama, perspektif keuangan menekankan profitabilitas, ROI, CVP, dan efisiensi biaya. Kedua, perspektif pelanggan fokus pada kepuasan, retensi, komplain, dan customer costing. Ketiga, perspektif proses bisnis internal menilai otomasi, pelaporan cepat, akurasi ABC, dan paperless system. Keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan melihat kompetensi akuntansi, literasi digital, etika, dan perbaikan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, kinerja UMKM tidak hanya diukur dari laba, tapi juga dari kualitas layanan, efisiensi proses, dan kesiapan SDM. Untuk sederhananya, balance scorecard membantu usaha kecil melihat kinerja secara lebih lengkap, bukan hanya dari sisi keuntungan saja. Next. Untuk mendukung balance scorecard, UMKM perlu digitalisasi akuntansi. Tahap pertama adalah penggunaan POS agar transaksi penjualan tercatat otomatis. Tahap kedua adalah inventory digital untuk memantau stok secara real time. Tahap ketiga adalah pencatatan cost driver digital, misalnya setup QC dan jam mesin. Tahap keempat menggunakan cloud accounting supaya jurnal dan laporan keuangan disusun secara lebih cepat. Tahap kelima adalah dashboard KPI, KPI atau alat kinerja untuk memantau margin, biaya, dan indikator kinerja lainnya. Tahap terakhir adalah review berkala agar data yang dihasilkan tidak digunakan untuk tindakan korektif. Baik, untuk selanjutnya ada manfaat digitalisasi, risiko, dan pengendaliannya. Yang pertama, untuk manfaatnya, digitalisasi memberikan banyak manfaat seperti laporan yang lebih cepat, kesalahan input manual yang berkurang, penulisan cost driver ABC yang lebih mudah, monitoring margin yang lebih baik, dan pengendalian persediaan yang lebih efektif. Selain manfaat, ada juga resiko, misalnya kehilangan data, bisa diatasi dengan backup otomatis, akses tidak sah dikendalikan dengan user ID dan hak akses, salah input dicegah dengan validasi dan rekonsiliasi, kurang kompetensi di atas dengan pelatihan, dan manipulasi data dikontrol melalui audit trial dan review. Jadi digitalisasi harus diikuti dengan sistem pengendalian yang baik. Next. Untuk selanjutnya, balance scorecard bekerja melalui hubungan sebab akibatnya. Jika SDM dilatih dan kompetensinya meningkat, maka proses internal akan menjadi lebih digital dan akurat. Ketika proses internal membaik, data biaya dan layanan menjadi lebih baik. Dari situ pelanggan akan merasa lebih puas dan biaya pelayanan lebih terkendali. Pada akhirnya kondisi ini mendorong profitabilitas dan ROI meningkat. Jadi balance scorecard bukan hanya daftar indikator, tapi sebuah sistem manajemen yang saling terhubung dari bawah ke atas. Next. Untuk selanjutnya ini rencana implementasi bertahapnya ini.
Implementasi strategi dilakukan secara bertahap agar lebih realistis untuk UMKM. Pada bulan pertama dilakukan pemetasan proses ini dan KPI untuk menentukan baseline. Bulan kedua mulai diterapkan cost dan inventory digital. Bulan ketiga diterapkan cloud accounting dan dashboard agar laporan terintegrasi. Bulan keempat fokusnya kemana? Fokusnya pada penerapan ABC di aktivitas utama untuk mendapatkan unit cost yang lebih akurat. Bulan kelima terapkan customer costing agar biaya per pelanggan atau kanal dapat diketahui. Bulan keenam dilakukan review balance, scorecard, dan tindakan korektif. Tahapan ini penting karena UMKM biasanya memiliki keterbatasan sumber daya sehingga implementasi harus bertahap dan terukur. Next. Terus selanjutnya ini kesimpulannya ya. Berarti sistem tradisional menyebabkan distorsi biaya. Produk B terbukti mengalami undercosting karena unit cost tradisional lebih rendah daripada hasil ABC. Produk A sebaiknya justru lebih rendah jika dihitung dengan ABC. Berdasarkan kondisi tersebut, UMKM perlu menerapkan balance scorecard yang mencakup 4 sasaran utama: profitabilitas dan efisiensi keuangan, kepuasan pelanggan dan customer costing, digitalisasi serta pengendalian proses, dan peningkatan kompetensi serta etika SDM. Digitalisasi akuntansi menjadi penghubung utama yang menyediakan data cepat dan akurat untuk seluruh perspektif tersebut. Jadi untuk pesan utamanya, ABC membantu menemukan biaya yang sebenarnya, balance scorecard mengubah data biaya menjadi strategi, digitalisasi mendukung seluruh proses tersebut. Baik, untuk selanjutnya itu sarannya. Berdasarkan hasil pembahasan, saran utamanya adalah mengevaluasi harga produk B berdasarkan unit cost ABC, kemudian menerapkan POS dan cloud accounting secara bertahap. Dashboard balance scorecard sebaiknya digunakan secara rutin setiap bulan untuk memantau kinerja. Selain itu, activity based customer costing atau perlu dipertahankan agar biaya pelayanan pelanggan bisa diketahui dengan lebih jelas. SDM juga perlu dilatih dalam EBC, CVP, Digital Accounting, keamanan data, dan etika. Terakhir, UMKM perlu mengurangi aktivitas yang tidak benda tambah pemborosan energi dan penggunaan kertas. Oke, dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa analisis biaya dengan EBC memberikan informasi yang lebih akurat dibanding metode tradisional. Informasi tersebut kemudian dikembangkan menjadi balance scorecard untuk membantu UMKM keripik Nusantara meningkatkan kinerja dari sisi keuangan, pelanggan proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan dukungan digitalisasi akuntansi, pengelolaan biaya, dan pengendalian kinerja menjadi lebih efektif, cepat, dan terukur. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari saya Daniel Saputra untuk matkul akuntansi manajemen. Jika ada kata-kata yang kurang atau menyakiti di hati kalian semua, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.